Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat kunci determinasi dan kunci dikotomi dari 4 jenis tumbuhan. Di sini 4 jenis tumbuhan Ibu wakilkan dengan 4 daun yang Ibu ambil. Dari keempat daun ini, kita perhatikan terlebih dahulu karakteristiknya. Daun ini Ibu akan beri label A, B, C, dan D. Karena memang tujuan dari membuat kunci determinasi adalah untuk mengenali dan memberi nama pada tumbuhan. A, B, C, D. Baik, tumbuhan yang A itu karakteristiknya tulang daun menyirip dan daunnya melebar atau lebar. Tumbuhan B karakteristiknya tulang daun menyirip dan daunnya majemuk atau jamak. Tumbuhan C karakteristiknya tulang daun sejajar dan daunnya sempit, dan tumbuhan D karakteristiknya tulang daun sejajar dan agak melebar. Baik, untuk membuat kunci dikotom, maka kita harus membagi keempat jenis tumbuhan ini menjadi 2 bagian yang sama. Di artinya 2, kotomi artinya terpisah atau terpotong. Oke, saya tulis di sini tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi 2. Ini namanya kunci pertama. Jadi ini 1A, ini 1B. Itu yang pertama, saya akan membedakan mereka berdasarkan tulang daun. Tulang daun menyirip. Itu tumbuhannya adalah A dan B. Sedangkan kelompok kedua adalah tulang daun sejajar. Di sini tumbuhannya adalah C dan D. Lalu kemudian saya akan membaginya lagi menjadi 2 kelompok karena di sini masih kelompok dia sampai nanti dia ke individunya. A dan B ini kita bagi lagi A dan B. Untuk membedakannya, mari kita ambil karakteristik yang lainnya. Contohnya daun melebar atau ukuran daun lebar atau bentuk daun melebar, dan ini bentuk sempit atau tunggal dan jamak. Oke, kita ambil tunggal dan jamak saja. Ini adalah yang langkah kedua, jadi ini 2A dan 2B. Dikatakanlah di sini dia sebagai daun tunggal. Dan sudah ketemu tumbuhannya adalah tumbuhan A. Jadi ketika tumbuhannya sudah ditemukan atau sudah mencapai individu di sini, maka selesailah kunci dikotomnya. Ini disebut daun majemuk. Maka ini disebutlah dia sebagai tumbuhan B. Nah, bagaimana yang tulang daun sejajar? Kita bagi 2 dia juga. Tidak harus sama karakteristiknya. Kita ambil karakteristik yang lain. Ini, nah untuk langkah ini disebut langkah ketiga. Jadi ini 3A dan 3B. Nah, untuk ini kalau kita perhatikan karakteristik daun ini, ya. Jadi saya bisa mengambil karakteristik dari teksturnya. Jadi ini teksturnya tipis dan agak kasar. Ini
agak tebal tapi lebih halus. Jadi atau bisa juga dari warnanya, hijau polos dan hijau bercorak. Oke, jadi saya akan mengambil dari motifnya ya. Jadi ini namanya hijau polos. Hijau polos itu adalah daun C, dan ini hijau bergaris putih. Ini adalah tumbuhan D. Demikianlah cara pembuatan kunci dikotom. Sebenarnya bisa juga seperti ini, daun tunggal, hijau polos, daun sempit, boleh lebih dari satu karakter dalam satu kalimat. Hijau bergaris putih agak melebar. Nah, itu juga bisa ya. Cuman untuk sederhananya Ibu kasih contoh seperti ini dulu. Inilah kunci dikotom, cara membuat kunci dikotom. Berikutnya nanti Ibu akan menuliskan cara membuat determinasi.